berkinerja paling moncer di 2021 dengan peningkatan 707,56% year to date. Magnetnya diproyeksikan masih akan kuat di 2022 ini. Bagaimana proyeksi kinerja saham New Economy ini? Saya Anggita Wulandewi, inilah Creative Money. Sektor IDX teknologi sepanjang 2021 menguat 380,4%, jauh di atas return yang dihasilkan indeks harga saham gabungan 10%. Emiten teknologi yang paling melesat adalah PT DCI Indonesia Tbk yang sepanjang 2021 melejit hingga 10.370%. Di urutan kedua, saham dengan kinerja terbaik dicatatkan oleh PT Alo Bank Tbk dengan kode BBHI yang sepanjang tahun lalu melesat 4.386,66%. Saham emiten teknologi milik Grup Kresna juga berkinerja baik tahun lalu. Saham PT Televas Indonesia Tbk misalnya naik 2.747,22%. Saham PT Digital Media Tama Maksima Tbk naik 1.052,54%. Dan saham PT NFC Indonesia Tbk naik 287,45% sepanjang tahun lalu. Sejumlah analis menilai melejitnya saham teknologi dan digital lantaran dianggap bisnis yang relevan di masa pandemi. Lalu, bagaimana prospeknya pada 2022? Apa katalis positif dan negatif yang mempengaruhi saham teknologi di tahun ini? Ya, kita sudah terhubung dengan Suwandi, Presiden Direktur dan CEO PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk, Budi Setiawan Wijaya, Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Tbk, dan Miss Ellen May, Founder and CEO M-Trade. Salam sehat Bapak dan juga Miss Ellen, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik. Salam sehat bagi kita, Pak Suwandi, Bu Ellen. Salam sehat. Baik, nah Pak Suwandi, Pak Budi dan juga Miss Ellen, kalau kita bicara mengenai awal tahun di 2022 ini, investor masih sangat menanti perkembangan dari saham yang berada di sektor digital dan juga teknologi. Saya ingin ke Pak Suwandi dulu. Pak Suwandi, PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk ini membukukan kinerja positif kuartal ketiga 2021, yaitu 111 miliar rupiah, meningkat 47% dibanding kuartal sebelumnya. Nah, pencapaian pendapatan perusahaan pada kuartal ketiga juga telah melampaui capaian pendapatan tahunan pada 2020. Bagaimana kinerja Cashless sepanjang 2021? Di tahun 2021, ya Cashless berhasil ya mencapai peningkatan pendapatan yang signifikan. Ya. Nah, di sisi lain memang di luar dari non-finansial juga kinerja dari perusahaan dalam mengembangkan produk baru ya yang membantu para pelaku usaha berbasis offline dan online itu di dalam satu platform juga menjadi pencapaian positif di tahun 2021 bagi perusahaan. Baik. Nah, dengan adanya kinerja yang positif di sepanjang 2021 ini, apakah masih optimisme Pak pertumbuhan ini akan terus bertahan positif di tahun 2022? Baik, pastinya sih kita masih sangat optimis sekali ya karena masih kalau dilihat dari data tahun 2021 kita masih banyak sekali target ya yang belum tercapai, di mana ini target keseluruhan ya, di mana para UMKM ini yang wajib kita bisa bantu ya dalam digitalisasi ini, dan kita optimis di 2022 ini juga akan mencapai kinerja positif yang lebih baik lagi dari 2021. Baik, akan ada pengembangan bisnis yaitu dengan menjaring para pelaku UMKM ya Pak. Nah, saya akan ke Pak Budi dulu. Pak Budi, di tahun 2022 Telkom sama seperti tahun lalu masih akan melanjutkan penataan portfolio bisnis. Telkom juga akan fokus pada pasar bisnis to bisnis atau B2B atau segmen korporasi dan juga fokus pada tower, infrastruktur, serat optik, data center, cloud dan juga 5G ya Pak. Nah, pada 2021 ini mana yang mencatatkan kinerja yang paling cemerlang? Memang
pada situasi yang sebenarnya cukup sulit untuk semua orang seperti sekarang ini, Telkom terus berusaha memaksimalkan portofolionya, baik yang di sisi infrastruktur, platform atau digital service, untuk mendukung proses-proses adopsi digitalisasi masyarakat di Indonesia. Dan memang pada saat ini kami kalau dibilang dari sisi potensi infrastruktur masih tetap besar ya Mbak Anggita, karena bagaimanapun juga Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, banyak daerah-daerah yang mungkin masih banyak potensi untuk kita kembangkan infrastruktur telekomunikasi, sehingga ini masih menjadi prioritas kami yang pertama. Di samping itu tentunya kita juga tidak boleh lupa juga banyak potensi-potensi dengan adanya adopsi digitalisasi yang masif, baik di sektor korporasi maupun konsumer, yang kita support juga. Makanya kita juga mengembangkan beberapa inisiatif digital platform on top dari infrastruktur digital connectivity kita. Nah, kita harapkan ini juga akan memberikan pertumbuhan yang cukup besar di masa mendatang. Oke, nah kalau kita bicara terkait dengan ekspansi infrastruktur, kita akan bahas ini lebih lanjut. Saya ingin ke Miss Ellen dulu. Miss Ellen, kalau Anda melihat secara keseluruhan proyeksi pertumbuhan emiten yang berada di sektor digital dan juga teknologi di tahun 2022 ini seperti apa? Ya, jadi kalau tahun 2022 pastinya juga masih akan bagus ya, melanjutkan di tahun 2021, dan kita melihat kinerja saham emiten sektor digital selama 2021 dulu ini didominasi oleh bobot ekspektasi atau sentimen pelaku pasar atau dari retail, kebanyakan dari retail yang mendorong kenaikan harga saham teknologi dibandingkan kinerja fundamental gitu. Kemudian adanya efek pandemi dan juga perkembangan teknologi yang berkelanjutan di sepanjang tahun 2021 juga akan membuat pergerakan indeks sektor digital dan teknologi ini mengalami apresiasi yang tinggi seperti yang tadi sempat disebut 700% lebih. Meskipun demikian, kita melihat sektor digital ini masih membutuhkan proven track record dari sisi bisnis dan fundamental supaya bisa menopang kenaikan harga saham itu secara fundamental. Baik, nah Miss Ellen, Pak Budi dan juga Pak Suwandi, kita masih akan bahas perbincangan kita lebih lanjut. Pemirsa, apa yang membuat sektor digital dan teknologi tetap moncer pada 2022 ini? Creative Money akan